Cek. Cek, assalamualaikum sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu ya, kesuksesan selalu, karirnya lancar. Ini kita arah pulang. Yang biasa kita pakai jalan kiri, kita coba jalan yang ke kanan, ke jalur yang agak lebih lurus, supaya view-nya agak lebih mantap. Sahabatku, mohon doanya ya. Sekarang kami tenaga kesehatan lagi bener-bener wah dahsyat sekali. Ini mohon maaf, kita juga nyampe sekarang nih udah hampir seminggu nih nggak upload video. Ya memang pulang dari puskesmas, pulang dari kerja itu kadang kita masih bawa PR gitu ke rumah ya. Habis itu udah tepar gitu. Tadinya mau bikin video ya belum kesampaian nih, baru hari ini alhamdulillah bisa. Sahabatku, kita doakan semua semoga pandemi ini benar-benar cepat berlalu. Ini kita dapat kabar buruk juga. Hari ini di rumah sakit umum di daerah kita juga oksigen udah kosong, benar-benar kosong. Nyampe tadi ada pengumuman bahwa untuk sementara UGD tutup, jadi tidak menerima pasien yang sesek. Sedangkan kasus-kasus COVID kan hampir semuanya sesek gitu ya. Ini asli miris banget. Sahabatku, ini motor kita sekarang udah mau mencapai angka 5.000 km, 4.800 sekian. Yang besok sih kayaknya kita kan mau ada perjalanan keluar, besok udah nyampe 5.000 gitu ya. Ini kalau kita hitung dari awal datang, kebetulan dulu itu 11 Februari ya datangnya, sekarang 17 Juli ya udah sekitar 5 bulan. Tadi saya sempat hitung 157 harian ini motor udah di tangan saya. Dan hampir setiap hari saya pakai ini motor. Sehingga saya mungkin bisa menjelaskan sedikit banyak tentang motor ini, tapi ini menurut subjektif saya. Saya asli nggak ada kepentingan apa-apa. Saya bukan orang Honda, saya bukan orang Yamaha, saya bukan orang dealer gitu ya. Ini hanya apa ya disebutnya kayak konsumen aja, saya sebagai user yang memang merasakan motor ini sehari-hari seperti itu. Jadi sahabatku, yang bisa saya jelaskan dari pengalaman saya menggunakan motor ini selama 5 bulan ini. Jadi yang pertama itu saya udah merasa apa ya, kayak udah menyatu aja dengan motor ini. Jadi seolah-olah motor ini adalah identitas saya gitu. Jadi banyak teman-teman yang kalau misalkan melihat PCX terus ngelihat apalagi nomor polisinya gitu ya, udah ngeh aja walaupun masih jauh, udah ngeh bahwa itu adalah saya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin dari bentuk ya, saya merasa agak makin enak gitu ngelihatnya itu. Dari fitur ya, kalau dari fitur udah tahu semua lah, bentuknya seperti itu, kelebihannya seperti itu, terus kekurangan seperti itu ya udah tahu semua gitu. Terus juga kalau misalkan untuk dashboard, kalau dashboard saya sangat puas sampai sekarang. Karena apa? Karena melihat yang lain ya gitu kayaknya masih agak lebih elegan yang ini seperti itu. Terus yang ketiga yang agak lebih saya bilang sih menonjol mungkin ya, yaitu dari sisi keiritan ya. Saya memakai selama ini bensinnya Pertamax, karena di sini Pertamax turbo agak susah dapatnya, sehingga mulai saya rutinkan Pertamax. Jadi untuk pemakaian rata-rata Pertamax ini saya lihat average-nya. Jadi average yang benar-benar average yang udah totalnya udah 1000 kilometeran, 1200 sekian kilometer, itu average-nya itu sekarang udah stabil ya. Udah stabil di angka 44,7, kadang 44,8, ya kurang lebih 45 km per liter gitu ya. Ini untuk ukuran motor sebesar ini, kalau menurut saya sih ini udah hitungannya irit banget ya. Terus juga dengan gaya berkendara saya yang jarang nyantai, saya rata-rata di atas 60, 70, 80 gitu. Kadang kalau kesiangan itu ya lari gitu, cepet gitu. Jadi ya irit banget hitungannya. Kalau misalkan ngisi 50.000 itu seminggu udah pasti nggak ngisi. Itu udah kemana-mana sih, dibawa ke pasien udah kemana-mana juga. Terus juga ini dari handlingnya itu saya
sempat nyoba gitu, sempat nyoba motor teman kan di sini banyak ya yang make motor yang sebelah gitu, dari pabrikan sebelah. Terus ada yang lain juga yang memang bodinya agak gambot gitu. Ini untuk handlingnya asli ini menurut saya sih agak lebih lebih nyaman gitu. Jadi kesannya itu nurut banget gitu cuy. Jadi motor ini nurut banget, mau dibawa liak-liuk enak banget sih, asli enak banget. Terus untuk masalah tarikan mungkin ya, kalau untuk masalah tarikan, untuk masalah responsifnya, emang CC segini itu ya udah seharusnya sih, udah seharusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan CC segini ya tarikannya masih kayak CC yang kecil ya pasti jadi tanda tanya gitu. Kalau responsif ya emang responsif sih, enak banget. Masalah tarikan enak juga. Cuman saya merasa memang tarikannya agak lebih enakan dulu pas awal-awal. Nggak tahu. Pas awal-awal itu nariknya itu kayaknya ringan banget gitu. Apakah emang ini udah mau 2000 juga sih? Mau 2000, olinya belum kita ganti. Ya mungkin dari situ juga sih kayaknya. Terus soal isu ya, soal bukan isu ya, fakta gitu. Fakta kayak stang miring gitu sekarang kan udah mulai agak sepi lagi tuh. Terus mulai logo yang kebalik gitu, udah mulai sepi. Sekarang yang agak lagi anget-anget itu bocornya dari water pump gitu ya. Kalau saya sendiri, saya nyampe waktu itu di kamera di apa namanya itu ngamera kolong gitu ya, ngolong motor gitu, kolongnya motor. Saya bilang yang diramaikan itu alhamdulillah tidak terjadi di motor saya gitu. Jadi motor saya sejauh ini, sejauh udah 5000 km ini ya aman-aman saja sih, nggak ada bekas-bekas cairan hijau gitu, nggak ada yang apa namanya netes gitu, nggak ada sama sekali. Jadi so far sih motor yang saya pegang ini jauh apa namanya aman gitu ya, aman banget. Terus sahabat, ini saya sempat iseng ya, temen kan tadinya mau ngambil PCX, teman puskesmas gitu, tapi akhirnya beliau ngambilnya NMAX gitu. Saya coba bandingkan karena waktu itu saya pernah berbarengan di lampu merah dengan motor yang dari pabrikan sebelah ya, motor NMAX. Waktu itu saya nyoba lampunya, duh cuy asli emang untuk lampunya bener-bener ini apa ya, kalau dibilang kalah terang jauh, bener-bener kalah terangnya itu jauh gitu. Jadi kalau dibandingin, kalau di apa namanya didampingin gitu, aduh kayaknya kayak pengen matiin lampu aja. Asli ini saya jujur ya, nyampe ke aduh bener-bener itu yang NMAX itu terangnya itu bener-bener terang, terus tebel gitu kesannya itu cahayanya. Kalau yang ini agak lebih berpendar gitu, kesannya itu seperti itu, dan memang faktanya seperti itu. Ini mungkin buat kedepannya bisa di apa namanya ya, ditingkatkan gitulah, bisa ditingkatkan, pasti lebih joss lagi. Terus ini trouble ada sih, ada ya, memang untuk produk ini saya yakin nggak mulus semua gitu ya, ada sesuatu yang memang kelebihan, ada juga yang dirasa kekurangan gitu. Ini trouble yang saya akan angkat ini ya memang trouble yang nyampe saya sendiri, waduh nyampe ke gitu. Jadi yang pertama itu kalau masalah jedak-jeduk masalah shock itu asli cuy. Saya ngerasain waktu itu lagi lari, sebenarnya sih nggak cepet-cepet banget sih ya, kecepatan 50-60an gitu. Terus nemu jalan yang memang kalau dibilang dalam banget sih enggak juga gitu ya lubangnya itu, tapi itu asli nyampe ke berasa, ya Allah, ke pinggang, ke ulu hati itu kayak berasa ditonjok banget asli. Ini kenapa saya bilang ini, itu pas sendirian sih. Kalau yang pas berdua sih ya memang relatif agak lebih apa namanya itu, shocknya itu kayaknya lebih ngikutin gitu, kesannya itu kayak gitu. Itu kayak ditonjok banget, ya Allah, saya bilang ini
Kalau mau diganti ya memang terkait dana sih ya, belum lah. Nanti belum belum rencana ganti lah. Masih oke lah, masih bisa diterima. Terus yang kedua ini jok ya, dari jok. Ini apa ya namanya itu, kalau masalah itu dibilangnya absolut gitu. Ini joknya itu kalau untuk ukuran jarak jauh asli berasa banget. Saya perjalanan dari Banjar ke Salawu. Salawu itu daerah Tasik, udah mulai arah ke perbatasan Garut. Itu kurang lebih 1,5 jam. Pegel cuy, asli berasa banget. Saya waktu awal-awal sih masih bisa, oh mungkin emang seperti ini gitu ya, masih penyesuaian lah. Tapi kemarin-kemarin belum lama ini saya nyoba juga ke sana, dan ternyata oh emang emang mungkin faktor dari sini juga gitu ya. Padahal udah saya tambah gitu, udah saya tambah dengan pelapis jok gitu, tapi masih masih agak berasa gitu. Kalau dibilang pantat saya agak tipis ya enggak juga sih. Saya berat badan kurang lebih 70-an gitu. Kalau misalkan ini ya enggak juga sebenarnya. Enggak tipis-tipis banget. Cuman ya itu agak lebih terasa panas aja seperti itu. Terus masalah absolut yang benar-benar saya agak nyampe awal-awal itu, saya nyampe asli agak shock gitu. Yaitu tutup bensin yang nggak bisa kebuka gitu. Jadi waktu itu saya emang ngeliat ya postingan, ada postingan di Facebook tutup bensinnya nggak kebuka kan. Tapi waktu itu yang punya saya sih fine fine aja gitu, biasa-biasa aja. Sampai waktu saya mau ngisi bahan bakar, pas mau ngisi kan gitu biasa kan. Pas saya pencet yang tombol fuel ya, yang itulah yang bensinnya itu nggak kebuka cuy. Anjir, malu banget sama Iya. sama itunya. Waktu itu saya belum belum ngerti harus diapain gitu, malah berpikirnya wah ini harus bawa obeng, saya bilang gini. Tapi pas di rumah gitu kan, kalau kalau di pom itu kelihatan banget gitu, udah ngantri di belakang, malu juga gitu. Udah pas pas apa namanya, pas di rumah, nah baru saya utak-utik, oh tapi masih bisa sih pakai kuku gitu, pakai tangan gitu ya, agak agak digeserin sedikit terus jadi agak ngangkat gitu. Tapi ini asli, aduh, saya bilang ini kenapa gitu. Saya nyari-nyari, oh ternyata yang lain juga ada yang keluhan seperti itu, dan ada yang udah pakai ngakalin gitu ya. Ada yang ngakalin pakai baut lah, dipakai bemberat, ada yang digosok lah pakai amplas gitu. Tapi kalau saya pribadi sih enggak ya, enggak pakai itu. Saya malah biarin aja lah. Kalau masih bisa pakai kuku mah gitu, pakai kuku agak diangkat sedikit seperti itu. Sahabatku, sekali lagi ini apa namanya, subjektif saya ya. Ini yang benar-benar terjadi di diri saya gitu, tanpa tanpa ada maksud apa-apa. Ini mungkin kalau dibilang curhat juga sih ya. Bilang curhat juga. Sekali lagi saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan. Ini asli angka Covid lagi menggila sekarang itu. Pasien sesek, pasien yang batuk, yang nafasnya berat sekarang lagi banyak-banyaknya. Sehingga angka kematian juga luar biasa banyak. Semoga sekali lagi saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan. Ini kita sudah nyampe. Pamit dulu. Assalamualaikum.